Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam untuk nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman media yang sudah meliput press release maupun konferensi pers ini. Tujuan utama dari konferensi pers ini terkait dengan adanya fenomena politik atau demokrasi yang sementara menurut pengamatan teman-teman dari Forum Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Maluku perlu menyoroti sehingga menjamin mutu dan kualitas daripada demokrasi itu sendiri. Baik, saya akan membacakan rilis yang kemudian menjadi pengamatan dari teman-teman Forum Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Maluku. Press release dengan judul Politik Maluku dalam Cengkraman Kekuasaan Menjelang Pemilu 2024. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu bisa disebut sebagai konstitusi. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jika dicermati, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali. Pertama, pada pembukaan alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedua, pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, hasil perubahan berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat yang memegang kendali atau steward dalam konteks demokrasi. Sebaliknya, bukan penguasa yang menjadi pengendali, bahkan menjadikan demokrasi dan politik kekuasaan sebagai jalan mulus memperkuat sistem kekuasaan jangka panjang. Kekuasaan adalah kemampuan orang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Meriam Budiarjo 2003. Kekuasaan merupakan kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku orang lain sesuai dengan yang diinginkannya. Kekuasaan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dibedakan menjadi kekuasaan formal dan personal. Kekuasaan biasanya identik dengan politik. Politik sendiri diartikan sebagai upaya untuk ikut serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan pada dunia politik yang kerap dilakukan oleh pelaku politik menimbulkan pandangan bahwa tujuan utama berpartisipasi politik hanyalah untuk mendapatkan kekuasaan. Menyoroti polemik demokrasi dan politik Maluku hari ini menjelang pemilu serentak 2024 tidak terlepas dari indikasi dan intervensi elit penguasa di daerah. Menjadi contoh penting sepanjang sejarah perpolitikan di Maluku dari masa ke masa. Mungkin baru pertama kalinya menurut pengamatan teman-teman ini, pimpinan tertinggi di lingkup pemerintahan daerah, sebut saja istri gubernur Maluku dan istri sekretaris daerah Maluku, untuk maju mengambil bagian dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu, di mana diketahui dan menjadi rahasia umum istri gubernur Maluku sebagai calon anggota DPR RI dan istri sekda Maluku untuk maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku. Tentu hal itu sah-sah saja sebagai hak konstitusional warga negara dan hak memilih dan dipilih. Namun yang harus jadi perhatian serius ialah memastikan tidak ada tendensi kekuasaan dalam politik, serta harapannya gubernur dan sekda tidak menjadikan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, kapasitas kedua istri pejabat ini juga harus diuji secara integritas, kualitas, dan kemampuan mumpuni untuk menjadi anggota parlemen yang nantinya mengabdi untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. Sudah banyak contoh legislator yang lahir dari lingkup kekuasaan yang ketika menjadi anggota dewan perwakilan rakyat tidak juga berbuat banyak dan memperjuangkan hak-hak masyarakat banyak. Menyoroti soal kapasitas para istri pejabat ini, sebut saja istri gubernur Maluku sebagai ketua PKK Provinsi Maluku dengan anggaran program yang begitu besar, salah satu program untuk mengatasi stunting atau gizi buruk di Maluku, menurut pengamatan kami tidak berbanding lurus dengan kerja-kerja dan angka pencegahan stunting di Maluku. Hal ini tentu jadi perhatian serius dan menjadi indikator penting juga sebagai figur legislatif ke depan. Hal serupa juga terjadi pada istri sekretaris daerah Provinsi Maluku yang juga sebagai calon wakil rakyat pada kontestasi pemilu serentak 2024 dalam kapasitasnya sebagai calon anggota legislatif. Tentu juga harus diuji secara kualitas dan integritas agar tidak terkesan hanya sebatas kapasitasnya sebagai keluarga pejabat.
Karena tentu menjadi anggota legislatif harus mampu memperjuangkan hak-hak orang banyak, bukan kepentingan kelompok. Kapasitas sekretaris daerah secara normatif didefinisikan sebagai perangkat daerah yang diisi oleh aparatur sipil negara ASN, maka secara hukum administrasi yang menempati posisi sekda adalah jabatan pimpinan tinggi madya untuk level provinsi. Pengertian sekda secara normatif artinya jelas, sekda bukan jabatan politik, namun hukum memberikan kekuasaan menjalankan tugas administrasi selaku aparatur negara. Maka ada ketentuan-ketentuan yang membatasi sekretaris daerah untuk terlibat dalam politik praktis. Bahkan menurut pengamatan kami, baru-baru ini ada undangan khusus untuk seluruh mahasiswa asal Seram bagian timur untuk menghadiri silaturahmi dan baca doa bersama di kediaman sekretaris daerah yang secara asal juga berasal dari Seram bagian timur. Perlu disoroti secara serius agenda-agenda seperti ini dan diperjelas maksud dan tujuan. Jangan sampai ada indikasi atas kepentingan tertentu, mengingat sekda dalam kapasitasnya sebagai aparatur sipil negara yang secara ketentuan normatif itu dilarang berpolitik praktis. Beberapa contoh anggota legislatif yang juga lahir dari lingkaran kekuasaan, sebut saja di Maluku ini, pernah ada anak dari mantan Bupati Buru, anak dari mantan Bupati Seram bagian Barat. Contoh serupa lahir dari lingkaran birokrat juga, sebut saja mantan Bupati Maluku Tengah dan istrinya masing-masing menjabat sebagai anggota DPR RI dan DPD RI. Sebelum itu anak mantan Bupati Maluku Tengah juga pernah menjadi anggota DPR RI, namun menurut pengamatan kami selama ini, menjadi anggota DPR juga tidak mampu berbuat banyak kepada masyarakat. Selain itu, calon anggota DPRD Provinsi Maluku pada periode mendatang juga merupakan anak Bupati aktif Buru Selatan, juga maju sebagai anggota legislatif pada periode mendatang. Itulah beberapa contoh yang kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik tingkat pusat maupun daerah yang lahir daripada cengkraman kekuasaan, namun menurut pengamatan kami sejauh ini juga tidak mampu berbuat banyak untuk layak umum. Dari narasi singkat di atas, kami dari Forum Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Maluku menarik beberapa poin penting yang menjadi perhatian khusus sekaligus meminta antara lain. Pertama, Gubernur Maluku harus memposisikan diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah tanpa harus mengerahkan kekuasaannya untuk kepentingan politik. Kedua, Gubernur Maluku harus menempatkan kepentingan semua orang di atas kepentingan pribadi. Tiga, kapasitas, kualitas, dan integritas yang mumpuni dari para calon anggota legislatif, baik tingkat DPR RI, DPD, DPRD, provinsi, dan kabupaten kota yang menjadi perhatian serius. Yang keempat, Sekda Provinsi Maluku dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai aparatur sipil negara tanpa harus melibatkan diri dalam politik praktis. Kelima, para calon anggota DPR RI, DPD, DPRD, provinsi, kabupaten, kota agar lebih mengedepankan sisi kualitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada rakyat bukan atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok. Keenam, menghimbau kepada masyarakat sebagai pemilih agar dapat memilih dan memilah wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan dapat memperjuangkan hak-hak rakyatnya di pemilu 2024 mendatang. Poin ketujuh sebagai poin terakhir, meminta DPRD Provinsi Maluku dalam hal fungsi pengawasan dan juga sebagai mitra antara DPRD dan pemerintah daerah agar menyikapi dan mengevaluasi pemerintah daerah terkhusus Gubernur Maluku dan Sekretaris Provinsi Maluku sebagaimana kondisi yang telah dipaparkan pada press release di atas. Sebagai penutup, menjadi catatan dari Forum Mahasiswa Peduli Demokrasi Maluku, ingin juga menyampaikan saya sebagai salah satu anak muda dari Kabupaten Seram bagian Timur, ini merupakan pertama kalinya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku berasal dari Kabupaten Seram bagian Timur, namun sudah menjadi hal perbincangan serius bahwa kita dari anak muda maupun orang-orang dari Kabupaten Seram bagian Timur secara kapasitas, secara kualitas, ketika diangkat menjadi sekretaris daerah, kita juga tidak mampu berbuat banyak dan mencoreng nama baik kita di Seram bagian Timur. Olehnya itu, melalui konferensi pers ini bisa menjadi langkah baik dari teman-teman mahasiswa dari Forum Mahasiswa Pemerhati Demokrasi Maluku agar kiranya hal ini bisa disikapi. Kemudian dari forum ini juga teman-teman akan merilis beberapa poin yang akan direkomendasikan dan menjadi poin tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku. Mungkin sekian rilis yang kemudian kami sampaikan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.